Legenda Watu Maladong dari Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sumba, hiduplah seorang petani yang tinggal sendirian. Ia sangat rajin merawat kebunnya, sehingga kebunnya tumbuh subur dan sehat. Namun suatu pagi, ia sangat terkejut ketika menemukan kebunnya porak-poranda. Apa yang terjadi dengan kebunku? Siapa yang merusak semua ini? Setelah ditelusuri, petani menemukan jejak babi hutan. Ia merasa aneh karena kebunnya dikelilingi pagar yang tinggi, sehingga seharusnya babi hutan tidak bisa masuk. Aku harus mencari tahu siapa pelakunya. Malam ini aku akan berjaga di kebun. Malam semakin larut, dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya petani melihat kawanan babi hutan menyerang kebunnya. Tidak seperti babi hutan biasa yang akan berbalik arah saat melihat pagar. Babi hutan ini dengan mudah melompati pagar. Apa? Babi hutan ini melompat pagar dengan mudahnya. Ini tidak mungkin. Kaget dan panik, petani segera melempar tombaknya ke arah babi hutan yang paling dekat, hingga menancap ke perut sebelah kanan. Babi hutan itu mengerang kesakitan dan lari dengan cepat membuat kawanannya terkejut. Aku harus mendapatkan kembali tombakku. Besok pagi, aku akan mengikuti jejaknya. Ketika matahari terbit, petani segera mengikuti jejak kaki dan darah babi hutan yang melarikan diri dengan membawa tombaknya. Ia mengikuti jejak itu sampai ke tepi pantai, namun jejak itu tiba-tiba menghilang. Jejaknya menghilang di sini. Apakah mereka terbang atau berenang ke pulau seberang? Tiba-tiba terdengar suara besar dari belakangnya. Ketika berbalik, petani terkejut melihat sosok siluman penyu setinggi tebing. Mengapa kau terlihat bingung, wahai manusia? Aku mencari kawanan babi hutan yang merusak kebunku dan melarikan tombak leluhurku. Naiklah ke punggungku, aku akan mengantarkanmu ke pulau seberang. Sesampainya di pulau seberang, siluman penyu menurunkan petani dan memberitahu bahwa ia bisa memanggilnya kembali dengan memanjat pohon kelapa dan berteriak sekeras-kerasnya. Setelah itu mereka berpisah setelah petani mengucapkan terima kasih. Terima kasih siluman penyu, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tanpa tahu harus memulai dari mana, petani menuju satu-satunya pondok di pesisir pantai. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Selamat pagi, Nek. Aku sedang mencari kawanan babi hutan yang merusak kebunku. Apakah nenek pernah melihat mereka? Babi hutan yang kau cari sebenarnya adalah sekelompok orang berilmu yang bisa berubah bentuk. Mereka pergi ke pulau seberang untuk mencuri dan perkaya diri, sehingga menjadi kompeten paling berkuasa di pulau ini. Jadi, mereka bukan babi hutan biasa. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali tombakku dan menghentikan mereka? Mereka sangat sakti. Namun aku bisa mengajarkan beberapa jurus yang mungkin akan membantumu. Setelah beberapa hari belajar, petani menguasai beberapa jurus yang diajarkan oleh wanita tua.
Sebelum melanjutkan perjalanan, wanita tua memberi petani ramuan ajaib dan petuah untuk meminta imbalan Numbu Ranggata dan batu sakral Watu Maladong dari babi hutan yang ia lukai. Gunakanlah ramuan ini untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi mintalah tombak dan Watu Maladong sebagai imbalan. Batu ini lebih baik dimiliki oleh orang jujur seperti kamu. Terima kasih, Nek. Aku akan melaksanakan petuahmu. Petani kemudian berangkat ke desa terdekat, tempat tinggal kawanan babi hutan. Setelah mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah warga, ia mendengar bahwa kepala desa terluka parah di perutnya dan lukanya tidak kunjung sembuh. Kepala desa kita terluka parah, lukanya tidak kunjung sembuh, dan setiap hari darah segar mengalir. Ya, dia selalu mengerang kesakitan. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Ini pasti babi hutan yang aku lukai. Aku harus segera menemui kepala desa. Petani segera menuju rumah kepala desa untuk mengambil kembali Numbu Ranggata. Sesampainya di sana, ia langsung bertanya apakah luka di perut kepala desa berasal dari tikaman tombak. Apakah luka di perut Anda berasal dari tikaman tombak? Bagaimana kau tahu? Tidak ada yang tahu tentang kejadian ini. Pertanyaan ini membuat kepala desa dan pengikutnya kaget, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang membocorkan kejadian malam itu. Petani dianggap sebagai dukun sakti dan diminta untuk segera mengobati kepala desa. Tolong sembuhkan aku. Sembuhkan lukaku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Aku meminta tombak yang melukai Anda dan batu sakral Watu Maladong. Permintaanmu terlalu berlebihan. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku setuju. Mereka pun membuat perjanjian sakral. Ramuan wanita tua berhasil menyembuhkan luka kepala desa setelah dioleskan. Kepala desa dan pengikutnya sangat gembira. Lukaku sembuh. Terima kasih, petani sakti. Bagaimana kau tahu teman kejadian itu? Akulah yang menusuk Anda dengan tombak itu beberapa hari yang lalu. Apa? Kau menipuku. Tapi, aku sudah membuat perjanjian sakral. Demi kehormatanku, aku merantaumu untuk bertarung. Jika kau menang, kau akan mendapatkan Watu Maladong. Petani memenangkan pertarungan dan kepala desa mengakui kehebatannya. Kepala desa pun menyerahkan Watu Maladong karena menganggap petani dapat menjaganya dengan baik. Kau menang. Aku menyerahkan Watu Maladong kepadamu. Jagalah dengan baik-baik. Kepala desa menjelaskan bahwa batu Watu Maladong terdiri dari 3 butir. 2 butir berjenis laki-laki yang dapat menghasilkan padi dan jagung, serta 1 butir berjenis perempuan yang dapat menghasilkan jewawut. Terima kasih, aku akan menggunakan batu ini dengan bijak. Petani segera menugaskan Watu Maladong untuk mencari sumber air. Ketiga batu tersebut berkeliling dan membentuk 4 mata air. Nyuralele Tambolaka, Wetebula di desa Wetebula, Wemu di perbatasan Wewewa Barat dan Wewewa Timur,
serta Wekola sawah dalam gua alam daerah Wewewa Timur. Cari dan buatlah mata air yang tidak pernah kering. Setelah itu petani menugaskan Watu Maladong untuk menumbuhkan sumber daya alam. Ketiganya berpencar dan menumbuhkan ladang padi, jagung, jewawut di beberapa kawasan Pulau Sumba. Setelah selesai, mereka kembali pada tuannya. Kalian telah melakukan tugas dengan baik. Merasa telah cukup memberi keajaiban pada alam setempat, wanita tua menyarankan agar batu-batu itu berpencar agar tidak bisa dicuri orang. Sebaiknya batu-batu ini berpencar agar tidak ada yang bisa mencurinya. Biarkan mereka bersembunyi selamanya. Kalian dengar itu? Pergilah dan carilah tempat yang aman. Akhirnya petani menyuruh ketiganya mencari tempat aman dan bersembunyi selamanya. Konon, satu batu laki-laki penumbuh jagung memilih bersembunyi di Bondo Kodi, sementara dua lainnya di dasar laut Samudra Hindia. Selamat tinggal, Watu Maladong. Jagalah dirimu dengan baik. Dan begitu legenda Watu Maladong dari Nusa Tenggara Timur terus hidup dalam cerita rakyat, mengingatkan kita tentang keberanian, ketekunan, dan keajaiban yang bisa terjadi dalam kehidupan. Nah, itulah legenda Watu Maladong dari Nusa Tenggara Timur. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang akan kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.